Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin para asatidz, para hujjat, hadirat jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Lanjutkan bacaan tafsir kita halaman 213 paling bawah. Qala al-Imam al-Mufassir rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Minhum ay min ahlil kitabi ummatun muqtasidatun ay ta'ifatun mu'tadilatun wa humul mu'minun minhum wa humul mu'minuna minhum ka Abdullah bin Salam wa ashabihi wa Buhaira ar-rahib wa ashabihi wa Najashi wa ashabihi wa Salman al-Farisi wa ashabihi wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun من العناد وتحريف الحق والإفراط في العداوة وكتمان صفة محمد ككعب بن الأشرف وكعب بن أسد ومالك بن صيف وسعيد بن عمر إلى آخر ما قال. قال منهم أي من أهل الكتاب. Lanjutan dari penjelasan tentang pembahagian ahlul kitab. Jadi ada di antara mereka yang kemudian beriman kepada Rasulullah SAW, dan ada yang walaupun sudah mendengar dakwah, walaupun sudah diajak untuk masuk Islam, tapi mereka tetap membangkang, mereka tetap enggan untuk menerima Islam. Allah Subhanahu wa taala membahasakan kelompok yang pertama ini dengan sebutan ummatun muqtasidah. Jadi umat yang lempeng, umat yang lurus. Dari kalimat iktisad, secara bahasa iktisad ini artinya banyak, ya. Kalau dalam Arab modern iktisad artinya ekonomi. Jadi kalau wazirul iktisad, menteri perekonomian. Tapi iktisad juga artinya la ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Sehingga Imam Al-Ghazali menulis satu kitab judulnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Artinya akidah yang lempeng, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Jadi tidak melampaui batas, tapi juga tidak kurang dari standar. Nah, ini disebut dengan iktisad. Iktisad secara bahasa juga artinya penghematan, pengiritan. Sehingga dikatakan hemat pangkal kaya itu dalam bahasa Al-Quran Allah menggunakan waqsid fi masyika. Waqsid dari qasad, artinya berjalanlah kamu secara tengah-tengah, terlalu cepat kagak, terlalu lelet juga kagak. Itu namanya iktisad. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Itu Al-Quran menggunakan bahasa al-iqtisad atau al-qasad, yang artinya tidak berlebihan. Nah, begitu juga dengan bangsa jin. Bangsa jin ketika mendeskripsikan mereka itu, siapa mereka sebenarnya? Jadi mereka katakan, minnal qasitun, di antara kami ada yang qasid. Kalau tadi qasid pakai dal, ini pakai pa. Minnal qasitun, di antara kami ada yang ingkar, ada yang membangkang, ada yang kufur kepada Allah. Ini dari kalangan bangsa jin. Jadi ada yang beriman, tapi juga ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini penggunaan kalimat qasad. Juga dalam bab niat, itu salah satu dari rukun niat adalah qasad, artinya menyengajakan melakukan sesuatu. Sehingga definisi haji juga adalah qasdul baiti, sengaja mendatangi tanah suci untuk melakukan ritual haji. Kalau datang ke sana bukan untuk tujuan haji, itu bukan haji namanya. Untuk tujuan pelesiran, atau sekedar transit, itu belum kategori haji, walaupun menuju ke sana. Kenapa? Karena tujuan menuju ke sananya bukan melakukan ibadah. Ini disebut dengan qasad. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyatakan minhum, di antara mereka ay ahlul kitab, ummatun muqtasidatun, ada sekelompok yang lempeng, sekelompok yang lurus, ya. Ay ta'ifatun mu'tadilatun. Jadi ummatun diartikan ta'ifatun, sekelompok. Jadi umat ini, Al-Quran menggunakan bahasa umat bahkan untuk satu orang. Karena Ibrahim ummatan wahidah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat, padahal dia sendirian. Karena ini walaupun sendiri tapi punya konsep. Walaupun punya sendiri tapi punya kurikulum ibadah, kurikulum penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir zaman, jika seandainya pun orang semua kafir, kita doang sendirian yang beriman, kita juga disebut ummah, satu umat walaupun cuma sendirian. Nah, dan di sini Al-Quran menggunakan bahasa ummah, ummatan muqtasidatan. Minhum ummatun muqtasidatun, di antara mereka ahlul kitab ada umat yang muqtasidah, ay ta'ifatun muqtadilatun, sekelompok. Jadi ta'ifah ini digunakan untuk orang yang punya visi dan misi yang sama. Al-Quran misalkan menyatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi ketika ada peperangan, orang banyak sibuk berangkat ke medan perang, kata Allah, hendaklah ada dari umat ini yang ta'ifah, yang membentuk kelompok tersendiri. Ngapain kelompok tersendiri itu? Liyatafaqahu fid din, untuk mendalami ilmu agama. Jadi enggak semuanya maju ke medan perang, ada yang ngaji. Nanti ketika yang pulang dari medan perang, mereka kemudian ngaji, sama yang ketika mereka tinggalkan itu fokus untuk belajar agama. Ini disebut dengan ta'ifah. Nanti akhir zaman kelompok Imam Mahdi juga disebut dengan ta'ifatun mansurah. Itu kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah gambarkan, jika mereka bertakbir, maka runtuhlah bangunan-bangunan musuh dengan suara takbir mereka itu. Itu juga disebut dengan ta'ifah. Nah, kalau nggak pakai tak, ta'ifun, artinya suara tanpa rupa. Jadi ada rupa tanpa suara, ada suara tanpa rupa. Ini ta'ifun. Kadang-kadang kita mendengar suara seperti di zaman Nabi SAW, ketika hari kebangkitan Rasulullah SAW, itu penduduk Makkah mendengar Taif, artinya suara dari langit yang mereka nggak lihat siapa yang bersuara. Nah, suara itu mengatakan bahwasanya telah dibangkitkan Nabi akhir zaman, telah datang atau telah dilantik Nabi akhir zaman. Itu disebut dengan Taif. Nah, kalau ini pakai marbutah, Taifatun. Wa humul mu'minuna minhum. Yang dimaksud dengan kelompok yang lurus ini adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Jadi mereka tinggalkan agama lama mereka untuk kemudian mereka membaiat Rasulullah SAW. Ini disebut dengan al-mu'minun. Awalnya mereka juga beriman kepada Allah, tapi mengikuti syariat Nabi sebelum Rasulullah. Ketika Nabi akhir zaman datang, karena memang ketentuannya demikian, Nabi baru datang, maka syariat Nabi sebelumnya terhapus, expired, udah nggak berlaku. Nah, di antara mereka ahlul kitab ini ada yang kemudian beriman. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan 2 pahala.
pahala atas keimanan mereka sebelumnya dan pahala keimanan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua kebaikan mereka sebelum Islamnya dengan Nabi itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka lakukan sebelum Islam. Ya. Ini kebaikan-kebaikannya. Ya. Pernah mungkin sedekah, ya. Pernah mungkin menolong orang di masa pra-Islam. Maka setelah mereka masuk Islam, yang dihapus cuma catatan dosanya doang. Adapun kebaikan-kebaikannya semua tetap tertulis, ya. Kekal, enggak kehapus. Ya. Jadi bukan dari nol. Yang dari nol cuma dosanya doang. Ya. Nah, yang dari nol cuma dosanya doang. Al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelum Islam. Adapun kebaikannya tetap dicatat. Ya. Beda dengan orang yang murtad waliyazubillah. Itu memang nol, ya, dari nol. Kebaikannya dari nol lagi, kemudian ya, kejahatannya setelah dia Islam ya, dari nol lagi. Siapa contoh ahlul kitab yang kemudian beriman? Ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, di pendeta Yahudi, yang bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya beliau ini min ahlil jannah, dapat pengakuan langsung dari Rasulullah. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah menyatakan, sayatlu alaikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul di tengah-tengah kalian salah seorang daripada calon penghuni surga. Para sahabat telingak-telinguk, siapa gerangan yang datang? Ya, ternyata yang muncul Abdullah bin Salam. Dia tidak sadar apa yang tadi Rasulullah katakan, tidak tahu. Nah, dilihat Rasul ada majelis, beliau duduk. Ya. Nah, keesokan harinya begitu lagi. Kata Nabi, sayatlu alaikum rajulun min ahlil jannah. Sahabat juga celingukan, nggak ngebayang bahwa yang muncul dia lagi. Ternyata yang datang Abdullah bin Salam. Ya. Sampai 3 kali. Ya. Sampai Abdullah bin Amr bin As menyelidiki apa gerangan kelebihannya. Ternyata satu kelebihannya yang ini yang sulit untuk dicontoh, sulit untuk diikuti. Yaitu sebelum beliau tidur, beliau halalkan semua kejahatan orang yang berbuat jahat kepadanya, kezaliman orang yang berbuat zalim kepadanya. Padahal orang yang dijahatin, dizalimin, disakitin itu punya fasilitas doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas ya, dibalas kezalimannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak fasilitas-fasilitas itu. Tapi bukan berarti fasilitas itu kemudian mutlak harus kita gunakan. Itu pilihan. Rasulullah SAW diberi pilihan, ya Muhammad, kalau engkau mau itu penduduk Taif, kata malaikat gunung, kami timpakan gunung. Kata Nabi, jangan. Saya berharap mereka akan beriman. Kalau enggak, keturunan mereka yang akan beriman. Itu karena pilihan. Kalau Rasul ngiyain, kalau dikatakan yes saja, kata Nabi, halas, hancur orang-orang Taif. Ini pilihan. Nah, begitu juga dengan sabda Nabi, dakwatul mazlum laisat bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab dengan Allah. Tapi bukan berarti harus dipakai itu jatah doa dizalimin. Nah, jadi sebagian justru maafin. Ini seperti Abdullah bin Salam. Beliau menceritakan, saat pertama kali Rasulullah datang dari Mekah ke Madinah, beliau sudah tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman yang memang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, jadi emang udah ngerancang, emang udah niat ingin berbaiat kepada Rasulullah SAW. Tapi dia ingin dengar apa perkataan pertama, apa statement pertama Rasulullah ketika sampai ke kota Madinah. Dan bahasa kita ini pidato. Kalau Nabi nanti pidato, apa kata-kata pertama yang akan beliau ucapkan? Itu yang pengen didengar oleh Abdullah bin Salam. Saat itulah kemudian saat tiba Nabi SAW kemudian berpidato di hadapan para sahabat termasuk penduduk kota Madinah, orang-orang Ansar. Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, karena khitabnya bukan saja kepada orang beriman. Masih banyak lapisan masyarakat selain Muslim. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Khaybar, ada Yahudi Bani Quraidah. Itu banyak struktur masyarakat. Bahkan juga ada yang belum beriman dari kalangan orang Arab. Nabi katakan, ya ayuhan nas, absus salam,
wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Wahai segenap manusia, sebarkanlah salam, ya. Berilah makan, ya. Sambunglah silaturahim, ya. Salatlah di tengah kegelapan malam saat manusia asik dengan tidurnya, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Tadkhulul jannata bi salam. Itu hadis pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam sebelum dia Islam. Kemudian dia riwayatkan sesudah dia Islam. Jadi dalam bab ilmu hadis, seorang yang mendengar perkataan baginda Nabi sebelum dia Islam, kemudian dia riwayatkan sesudah Islam, diterima. Sama seperti perkataan baginda Nabi SAW yang didengar oleh anak kecil, kemudian dia riwayatkan sesudah dia dewasa. Dulu waktu anak kecil, Rasul bilang begini. Nah setelah dewasa dia ceritain, dia riwayatin. Bukan ketika masih kecil. Mungkin kalau masih kecil orang nggak tapi rekan omongannya, masih bocah. Tapi ketika dia dewasa, diceritain itu. Ada hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, umurnya baru kisaran 6 tahun. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dibonceng sama Nabi di atas onta. Kemudian Rasul mengatakan, ya gulam, ala u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Bahkan hadisnya panjang, diriwayatkan Imam Nawawi dalam Arba'in beliau. Riwayat Abdullah bin Abbas ketika beliau masih kecil. Atau hadis Sayyidina Usama radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau makan bareng sama Nabi bersama dengan para sahabat, masih kecil. Ya, dikatakan kuntu aqulu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qas'atin wa kadat yadi tatisu fi safa. Aku makan satu nampan nama Nabi, tapi tangan aneh gerayangan ke sono kemari. Ya namanya bocah. Lihat sono ambil, sono. Rasul katakan, ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Bocah bahasa. Ucapin bismillah. Makan dengan tangan kananmu dan makan yang ada di dekatmu. Ya. Ulama mengecualikan kecuali buah-buahan. Kalaupun jauh boleh kita ambil. Ya. Karena buahan kan nggak mungkin di tiap depan dari kita ada buahannya. Mungkin di depan. Nah, ini hadis yang diriwayatkan ketika dia masih kecil. Kemudian diriwayatkan ketika dia dewasa. Ya. Banyak contoh-contoh yang demikian. Tahu tadi ucapan baginda Nabi ketika seseorang belum masuk Islam, kemudian diriwayatkan sesudah dia masuk Islam. Hadis Sayyidina Salman Al-Farisi. Ya. Salman Al-Farisi mengatakan ketika Rasul datang ke Madinah, di Mekah, dia waktu dia awal kali masuk Islam, dia ngetes Rasulullah untuk membuktikan kriteria Nabi akhir zaman. Bawa makanan kemudian diserahkan kepada Rasulullah. Itu belum Islam Salman Al-Farisi. Rasul tanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Kata Salman, itu sedekah. Ya. Rasul bagiin kepada para sahabatnya, beliau enggak makan. Besok dibawain lagi. Rasul tanya, "Apa ini?" Hadiah. Ya. Rasulullah ikut makan bersama dengan para sahabat. Ini dua tanda Nabi akhir zaman enggak makan sedekah tapi menerima hadiah. Dua langsung dalam satu percobaan. Ada Sayyidina Salman. Jadi awalnya dia Majusi, penyembah api. Ayahnya pembesar tokoh Majusi. Kemudian karena bertentangan dengan akalnya, akhirnya dia ngikutin pendeta di penjara, di gereja. Tapi pendeta yang diikuti ini ternyata koruptor. Jadi sumbangan jemaah dikumpulin. Ketika dia mati, emasnya banyak banget tuh, punya jamaah. Akhirnya Salman Al-Farisi ngomong kepada jamaah, ini emas-emas kalian ini ternyata ditimbun sama si pendeta, dibagi-bagiin. Akhirnya dicari gereja yang lain, pendeta yang lain. Nah, kali yang kedua ini ketemu pendeta yang saleh, yang memang khidmatnya kepada jamaah luar biasa. Nah, ketika pendeta ini ingin meninggal dunia, Salman Al-Farisi kemudian minta tolong rekomendasiin saya siapa pendeta yang soleh yang saya harus ikuti. Oh, ini di sana ada pendeta yang baik. Ini biasanya orang baik tahu orang baik. Jadi rekomendasi. Dah sana pergi. Nggak lama ini pendeta juga ternyata mau meninggal lagi. Jadi kata Salman, siapa engkau pesankan kepada siapa rekomendasikan? Kata pendeta tadi, baiknya engkau pergi ke Mekah.
karena ini tanda-tanda Nabi akhir zaman akan muncul. Ya, ya di dalam Taurat itu jelas, ya, kriterianya, tanda-tandanya. Sebaiknya engkau pergi ke Mekah. Ya. Akhirnya beliau pergi ke Mekah. Ya, dari situlah kemudian ketemu dengan Rasulullah SAW dengan membawa sebahagian kriteria yang diceritakan oleh si pendeta. Nabi akhir zaman nggak menerima sedekah, nggak makan sedekah. Nabi akhir zaman menerima hadiah. Ya, dua ciri itu ternyata pas, ya, seperti yang dia saksikan daripada Rasulullah SAW. Abdullah bin Salam, wa ashabi, dan sahabat-sahabat, pendeta seperti beliau, baik dari kalangan sahabat yang jumpa Nabi SAW atau dari kalangan tabi'in, al-mukhadram, hidup sezaman dengan baginda Nabi tapi nggak sempat ketemu dengan baginda Nabi. Ada Sayyidina Uwais Al-Qarni, Sayyidina Abu Muslim Al-Khulani, Sayyidina Abu Idris Al-Khulani. Ya, dia dengar tentang Rasulullah dan dia langsung beriman. Tapi ketika dia datang ke kota Madinah, Rasul sudah meninggal dunia. Padahal Islamnya di masa Nabi masih hidup. Cuma nggak ketemu dengan Nabi. Ini nggak disebut sahabat karena nggak sempat ketemu. Walaupun Islamnya di zaman Nabi, tapi diistilahkan dengan al-mukhadram. Artinya orang yang masuk Islam ketika Rasulullah hidup, tapi nggak sempat berjumpa dengannya. Ada Uwais Al-Qarni disebut dengan mukhadram. Dari segi klasifikasi dia disebut dengan tabi'in, tapi tabi'in plus, ya, karena masuk Islamnya di zaman Nabi SAW. Atau seperti Raja Najasyi, ya. Raja Najasyi masuk Islam di tangan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya. Nah, tapi nggak sempat datang ke kota Madinah karena beliau raja. Gimana raja ninggalin negerinya? Kalas, salam aja sama Nabi, sambil ngirim hadiah-hadiah untuk Rasulullah SAW. Wa Buhaira ar-Rahib, dan juga Buhaira si pendeta. Ini kisah Buhaira yang sampai sekarang tempat atau kuil peribadatannya masih ada. Ya. Jadi di Yordan itu ada pohon yang namanya disebut dengan Sajaratus Sahabah, pohon sahabat. Jadi sahabat Nabi sudah meninggal dunia, yang tersisa pohon itu. Ya. Karena Nabi ketika dalam perjalanan dari Mekkah ke negeri Syam, dibawa oleh pamannya Abu Thalib ketika Rasul kisaran usia 8 tahun. Nah, ternyata mereka singgah di sebuah pohon tadi itu. Yang ternyata pohon itu ada dalam pantauan seorang pendeta. Pendeta namanya Buhaira. Ini pendeta dalam catatan Taurat, ya, itu mengetahui bahwa Nabi akhir zaman akan singgah di sebuah pohon yang tidak akan berteduh di bawah pohon itu kecuali Nabi. Jadi dari nabi-nabi sebelumnya itu pasti kalau singgah di situ berteduh di bawah pohon itu, dan tidak ada selain Nabi, nggak ada yang berteduh di situ. Seakan-akan skenario Allah, ya, berjalan begitu. Maka dia bangun kuil di depan pohon, nungguin kapan kira-kira ada yang singgah, ya, yang itu menjadi tanda itulah Nabi akhir zaman. Kalau tadi Salman Al-Farisi hijrah ke Mekah nyari, Bilal nyari, kata pesan babenya Bilal, ya, kalaupun engkau dijual sebagai seorang budak, ya, syaratin sama yang beli bahwasanya engkau akan dibawa ke Mekah. Kalau yang beli mau membawa kamu ke Mekah, silakan. Ya, kalau enggak, biar dibeli sama yang lain. Nah, makanya Bilal ketika mendengar dakwah Nabi langsung beriman, walaupun disiksa kayak apa, enggak bergedih dia. Kenapa? Ini Nabi yang ada tanda-tandanya, udah diceritain. Nah, sehingga beliau pegang teguh tuh keimanannya kepada Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi juga begitu, ya. Udah ngelihat nih bukti-buktinya persis seperti yang diwasiatin sama pendeta, ya. Nah, si Abdullah bin Salam apalagi dia sendiri pendeta, sehingga konkret data-data yang dia miliki dengan sifat yang ada pada Rasulullah SAW. Nah, Buhaira juga begitu. Cuma sayangnya, ya, Buhaira ini nggak mengalami zaman kenabian, ya. Karena ketika ia berjumpa dengan Rasulullah umurnya baru 8 tahun, ya. Sehingga dipesenin kepada Abu Thalib, ya, udah bawa pulang aja dah, ya. Karena kalau orang-orang, ya, Yahudi yang ada di negeri Syam melihat ini anak, mereka pasti tahu inilah Nabi akhir zaman dan pasti mereka akan membunuhnya. Orang Yahudi track recordnya bunuh para nabi, ya.
kalau nggak sesuai dengan keinginan mereka. Apalagi ini bukan dari kalangan Yahudi nih, Rasulullah dari bangsa Arab. Dah bawa pulang. Abu Thalib walaupun bawa modal dagang milik orang-orang Quraisy, orang-orang kaya Quraisy, dengar nasihat itu dijalanin, dia pulang. Padahal belum jadi dagang, belum jadi balik modal. Atas pesan Buhairah dia pulang. Karena Abu Thalib dapat keyakinan dengan perkataan Buhairah. Ketika Buhairah bertanya nih, siapakah anak ini? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Kata Buhairah, bukan. Ini bukan anak kamu. Kok ngeyel ente? Kan aneh yang bawa. Aneh bilang ini anak aneh, bukan. Itu siapa dah? Nah, karena Nabi akhir zaman yatim, gak mungkin punya bapak. Kata Abu Thalib, benar, aneh bukan bapaknya, aneh pamannya. Nah, disebut kriteria-kriterianya gini sampai juga khatamun nubuwah, akhirnya disuruh balik, dia ngikut. Oke lah, pulang. Nah, itu umur Nabi 8 tahun. Ini Buhairah Ar-Rahib. Nilai dengan Waraqah ibn Naufal. Itu pendeta yang ditemui oleh Rasulullah sesaat setelah dapat wahyu. Itu pun juga nggak sempat Rasulullah SAW mendakwahkan Islamnya. Jadi wafat dalam keadaan masih berpegang dengan agama Ibrahim alaihissalam. Jadi kata Waraqah ini saking yakinnya ini Nabi akhir zaman. Dikatakan, ya laitani kuntu saban yafi'an iz akhrajaka qaumuka. Seandainya hai Muhammad, aku masih muda ketika nanti umatmu akan mengusir kamu dari kota Mekah. Sampai detailnya itu ada tuh, tahu bakal diusir, bakal begini. Rasul negesin lagi, awamukhriyahum, apa iya kaumku nanti akan mengusir aku? Kata Waraqah lagi, la ya'ti ahadun bimisli ma ji'ta bihi illa udhi. Tidak ada seorang pun yang membawa risalah sepertimu, kenabian, melainkan dia pasti akan disakiti. Sudah kasih tahu tuh, konsekuensi Nabi disakitin, bukan difasilitasi, disakitin. Nah, itu pernyataan Waraqah ibn Naufal, itu masih kerabat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ini contoh ummatan muqtasidah tadi itu. Ahlul kitab tapi mereka beriman. Wa ashabi, wan Najasyi wa ashabi, Najasyi dan kawan-kawannya. Ini aneh, Najasyi ada di Ethiopia. Nah, ada di perbatasan Sudan, di kawasan Afrika. Tapi Nabi SAW memesankan kepada para sahabat yang mereka itu udah ngalamin intimidasi, persekusi, apa saja udah dialamin dari orang-orang Quraisy. Kata Nabi, sebaiknya kalian hijrah. Hijrah mau kemana? Ini kan pertaruhan. Kalau datang ke negeri baru, ini yang kenal aja pada nyakitin. Bagaimana dengan negeri baru? Adaptasinya seperti apa? Penerimaannya macam kan nggak ada gambaran. Rasulullah SAW memastikan. Di kawasan Habasyah ada dikatakan Malikun Saleh la yudlam ahadun indah. Kata Nabi, ada raja yang saleh, raja yang baik, yang tidak akan seseorang itu dizolimi. Artinya dia akan adil. Kalau kalian baik, dia akan terima dengan baik. Pergi itu, ada 80 orang sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Utsman dengan istrinya yang adalah putri Rasulullah SAW. Nabi katakan, keluarga yang hijrah karena Allah setelah Nabiullah Nuh alaihissalam adalah Utsman dan istrinya. Ini suami istri hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang walaupun saat itu yang suami istri bukan beliau doang, termasuk Abu Salamah dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala. Nah, ini Abu Salamah setelah hijrah ke kota Habasyah, kemudian beliau meninggal dunia. Lalu Ummu Salamah dilamar oleh Rasulullah SAW. Ada sebagian ahli sejarah mencatat usia Ummu Salamah ketika itu dalam kisaran 29 tahun. Dilamar sama Nabi, tapi lamaran Nabi ditolak. Dikatakan, saya berat untuk menerima lamaran Rasulullah. Yang pertama, karena saya wanita pecemburu. Bagaimana kalau suami saya seorang Nabi, sedangkan saya pecemburu? Itu taruhannya repot, itu taruhannya surga neraka.
Yang kedua, saya punya banyak anak. Ya. Gimana kesian Rasulullah kalau memperistri saya sedangkan anak saya banyak. Kata Nabi SAW, adapun sifat pecemburu kamu, Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut. Ya. Ada cemburu yang bisa menyebabkan dia membangkang sebagai seorang istri. Adapun anak, ya, anakmu adalah anakku. Ya. Namanya bukan ngawinin emaknya doang, tapi anaknya juga dirawat. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Yang kata Aisyah, aku mendengar tentang kecantikan Ummu Salamah, penasaran. Ya. Maka aku melihat, ya, setelah aku lihat ternyata lebih cakep dari yang orang ceritain. Nah, ini tapi tadi Sayyidatuna Aisyah nggak cemburu kepada Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya. Ini cemburu beliau adalah kepada Sayyidatuna Zainab binti Jahash. Ya. Memang juga terkenal dengan kecantikannya. Sampai Ummu Salamah digelari Zahratu Makkah. Ya. Artinya bunga kota Mekah, bunga kampung, bunga desa. Ini Raja Najasyi yang Nabi sudah katakan ini sebagai raja yang saleh, yang tidak dizalimi. Nah, satu-satunya orang yang pernah disalatkan gaib oleh Nabi, Raja Najasyi. Ketika dia meninggal dunia, Jibril alaihissalam datang memberitahu Rasulullah. Maka Rasul langsung menyuruh para sahabat untuk mensalatkan gaib Raja Najasyi. Bikin shaf, kemudian para sahabat di belakangnya bikin shaf, lalu salat. Ya. Ini satu-satunya salat gaib di zaman Nabi SAW. Ya, akhirnya ada sebagian mazhab mengatakan salat gaib itu khusus untuk Rasulullah. Jadi enggak berlaku untuk yang lain. Itu pun karena keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Allah hadirkan jasad Raja Najasyi di hadapan Nabi. Sehingga dalam tanda kutip enggak lagi seperti salat gaib. Adapun mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan ini tidak khusus untuk Rasulullah. Karena yang khusus itu pasti dijelaskan. Yang khusus itu pasti diterangkan. Beristri lebih dari 4 dijelasin oleh Allah SWT. Menikah dengan redaksi hibah dijelaskan. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk wahai Muhammad, tidak berlaku untuk orang-orang beriman. Ini ada bab tersendiri dalam ilmu usul fiqh terkait dengan khitab. Khitab itu artinya wahyu, perintah, syariat. Ada syariat yang khusus untuk Nabi, seperti tadi nikah lebih dari 4. Ada syariat yang khusus untuk umat, tidak berlaku untuk Nabi. Ada kewajiban yang khusus untuk Nabi, tidak berlaku untuk umat. Dahulu Nabi wajib salat tahajud, Nabi wajib salat duha, dan umat tidak wajib salat tahajud, tidak wajib salat duha. Tapi kewajiban ini kemudian dihapus. Artinya untuk Rasul pun juga tidak wajib. Wa Salman Al-Farisi wa ashabu, dan Salman Al-Farisi dan kawan-kawan. Salman Al-Farisi maksudnya mewakili orang-orang asing. Beliau dari Persia. Juga di situ ada Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Juga ada Bilal Al-Habasyi, Bilal dari Habasyah. Ini yang dikatakan wa ashabi, dan kawan-kawan. Kalau tadi Najasyi dan kawan-kawan, ya, artinya yang beriman sama Nabi tapi nggak sempat ketemu Nabi, sama seperti Uwais Al-Qarni, sama seperti Abu Muslim Al-Khulani. Abu Muslim Al-Khulani ini yang juga dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi. Aswad Al-Ansi ini yang ngaku jadi Nabi. Ya. Kemudian yang nggak mau ikut dia dibakar, termasuk Abu Muslim Al-Khulani. Ya. Tapi Abu Muslim Al-Khulani Allah selamatkan. Jadi setelah api padam, orang nyangka angus dan ini nih. Ya. Ternyata beliau lagi sujud. Ya. Nggak ada satupun yang kebakar, bahkan bajunya juga nggak kebakar. Akhirnya oleh Al-Aswad Al-Ansi diusir dari Yaman. Ini bahaya kalau masih begini nih. Ya. Mau diapain aja kagak mempan, ada diusir. Datang ke Madinah, Rasul sudah wafat. Berjumpa dengan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Uwais Al-Qarni cuma ketemu Sayyidina Umar. Abu Bakar sudah meninggal. Kalau Abu Muslim sempat ketemu Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga Abu Bakar bertanya, ente sepertinya orang asing. Siapa gerangan ente? Saya Abu Muslim Al-Khulani. Oh, yang kagak empan dibakar.
beritanya udah nyampe, orangnya baru nyampe. Kata Abu Bakar, alhamdulillahilladzi awjada fi ummati Muhammadin man la taf'al bihin nar kama fu'ilat bi Ibrahim. Alhamdulillah yang mengadakan di umat baginda Nabi orang yang enggak empan dibakar sebagaimana Ibrahim enggak empan dibakar. Bayangin enggak bangga umat Nabi, umatnya ini bukan nabinya, umatnya ada yang punya karamah seperti mukjizat Nabi Ibrahim. Itu kaidahnya begitu. Ma jaza an takuna mu'jizatan lin nabi, jaza an takuna karamatan li wali. Perkara yang boleh menjadi mukjizat bagi seorang nabi, boleh juga menjadi keramat bagi seorang wali. Ada nabi yang bisa nyembuhin orang sakit, wali nyembuhin orang sakit. Bisa. Ada yang bisa menghilangkan kebutaan, ya. Seperti Nabi Isa, wali, ada juga yang bisa. Ya. Jadi itu kaidahnya begitu. Kecuali yang dikhususkan, ya, seperti Al-Quran untuk mukjizat Rasulullah SAW. Itu nggak bisa dimiliki oleh selain Rasulullah SAW. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Kelompok yang kedua, kalau tadi kelompok yang pertama yang beriman, kelompok yang kedua dan itu mayoritas, sa'a ma ya'malun, buruk sekali apa yang mereka lakukan, ai kufur kepada Allah, membangkang kepada Allah, ya. Apa minal inad, dari pembangkangan. Inat nyari bahasa yang pas Indonesianya susah, keras kepala. Yang paling pas memang angel dah. Terjemahan yang paling enak, angel. Minal inat, dari sifat keras kepalanya. Wa tahrifil haq, merubah kebenaran, ya, mendistorsi kebenaran, mengganti kebenaran. Ada fakta dirubah, ada fakta ditutupin, disebut dengan tahrif. Wal ifrat fil adawati, dan berlebihan di dalam permusuhannya. Bencinya sama Islam luar biasa, bencinya kepada Rasulullah luar biasa. Jadi contohnya seperti Abu Jahal, ya, sampai mau mati pun masih mengumumkan kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Wa kitmani sifati Muhammadin, ya, dan dengan menyembunyikan sifat Muhammad yang ada dalam Taurat dan ada dalam Injil itu, yang kita sering baca dalam rawi. Nah, Al-Hadis Tsani an Atha bin Yasar an Ka'b bin Ahbar. Qala 'allamani Abi Taurat illa sifran wahidah. Semua bahagian dalam Taurat diajarkan oleh ayahku kecuali satu pasal. Kana yakhtimuhu wa yadkhiluhu, ditutupin kemudian dimasukin di kotak. Falamma mata abi, bapak saya mati, fatahtu, saya buka. Fa idza fihi nabiyyun, ternyata di dalamnya ada tulisan tentang nabi akhir zaman. Ya. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bi Syam, kerajaannya di negeri Syam. Kerajaan ini maksudnya Sayyidina Muawiyah. Jadi nabi, kemudian khulafa Rasyidun, kemudian sistem kerajaan itu dimulai dari zaman Muawiyah. Ada di negeri Syam. Nah, diceritain di situ bagaimana kriteria para sahabat, ya. Sufufuhum fis salati ka sufufihim fil qital, berbaris di dalam salat seperti berbaris di medan perang. Masafihu suduruhum masahifuhum, ya. Dia punya dada itu jadi mushaf. Jadi mushaf bukan lembaran-lembaran tapi di dada. Maksudnya mereka menghafal Al-Qur'an. Kriteria para sahabat Nabi disebut di situ. Bahkan kriteria Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah juga ada di dalam kitab Taurat tadi. Kitman ini, ya. Siapa contoh orang-orang yang kelompok yang kedua dari kalangan ahlul kitab yang enggak mau beriman, justru memusuhi Rasulullah? Seperti Ka'b bin al-Ashraf. Ka'b bin al-Ashraf ini beda dengan Ka'b bin al-Ahbar. Ka'bul Ahbar tadi. Ka'bul Ahbar ini masuk Islam tapi enggak sempat ketemu Rasulullah. Juga mukhadram, ya. Dia masuk Islam maka dikategorikan tabi'in, ya, bukan sahabat karena enggak ketemu Nabi. Tapi dipercaya kalau dia meriwayatkan maka riwayatnya diterima. Jadi, seperti hadis tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya tentang saatul ijabah di hari Jumat. Di hari Jumat ada sesaat yang kalau kita berdoa, doa kita nggak akan ditolak oleh Allah. Tapi Nabi nggak jelasin kapan. Nah, Abu Hurairah iseng-iseng nanya sama Ka'bul Ahbar, di kitab kalian ada nggak tuh bocorannya? Kata beliau, ba'dal asar, sesudah asar. Sehingga Abu Hurairah meyakini saatul ijabah di hari Jumat ba'dal asar, waktu yang mustajab, apalagi menjelang terbenam matahari. Ya. Ini di sini bukan Ka'bul Ahbar, Ka'bul Ashraf. Ka'bul Ashraf ini pendeta Yahudi
punya apa namanya, budak perempuan yang ditugasin tiap hari nyanyi mencaci maki Rasulullah SAW. Ya, pokoknya tampil nyanyi jelek-jelekin Nabi SAW. Sampai akhirnya darahnya dihalalkan. Siapa yang bisa bunuh? Dia tinggal di benteng yang ketat. Ya. Jadi ada berapa ring, kan bahasa kita, ada ring 1, ring 2, ring 3. Gimana caranya nih? Ada kemudian sahabat yang baru masuk Islam menawarkan diri, ya Rasulullah, biar saya ngabisin. Loh, gimana nanti? Enggak. Karena dia punya hubungan yang baik dengan Ka'bul Ashraf sebelum dia masuk Islam. Udah kayak saudara, katanya. Walaupun dia Yahudi nih, udah kayak saudara. Ya. Akhirnya disiasatin, Ka'ab, ya, ane lagi ada masalah nih ya, dengan Muhammad. Ya. Boleh nggak ane nitipin senjata mente? Oh silahkan, dititipin di bentengnya. Jadi udah disiapin amunisi tuh buat nyerang Ka'bul Ashraf, tapi dititipin sebagai apa namanya, dikatakan sebagai cara dia untuk menyembunyikan senjatanya. Setelah malam yang ditentukan, akhirnya dia masuk. Ka'bul Ashraf bertanya nih, siapa? Fulan, yang dia kenal. Oh silahkan. Padahal dia hendak masuk untuk membunuh Ka'bul Ashraf. Ya. Akhirnya dibunuh, kemudian palanya dibawa untuk membuktikan bahwasanya dia telah membunuh Ka'bul Ashraf. Karena ini memang luar biasa kebenciannya kepada Rasulullah SAW. Ka'ab bin Asad wa Malik ibn Saib. Ini nama semuanya. Biasanya yang biang kerok ya, kita nggak tapi nggak tapi ngopenin gitu ya. Tapi yang tadi ya Abdullah bin Salam, ya, kemudian Buhairah, semua kita memang tertarik dengan sejarah mereka karena luar biasa itu, mau menerima Islam dengan lapang dada karena memang data-datanya atau bukti-buktinya udah jelas. Kalau ini yang biang kerok nih, Ka'ab bin Ashraf, itu dramatis kisah kematiannya. Kok bisa ada orang secerdik itu gitu ya, menembus benteng pertahanan daripada Ka'bul Ashraf sampai kemudian bisa memenggal kepalanya dan melenggang keluar dengan aman ya, karena penyamarannya itu ya. Jadi ketika orang gerasa-gerusuk, mana pembunuhnya bunuh ya, dia udah ada di dalam, no lari ke sono, padahal dia yang bunuh. Orang lari ke sono itu udah kayak model film aja di film Hollywood ini. Keluar ada Ka'ab bin Ashraf. Jadi ada kitab khusus yang menjelaskan tentang kisah pembunuhan Ka'ab bin Ashraf ya. Ditulis oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum ya. Ini kitab sejarah yang memenangi perlombaan penulisan kitab sejarah yang diadakan di Saudi. Ulama India ya. Ulama India menulis tentang sejarah Nabi SAW, tapi juara ya. Karena orang-orang India nih kalau sudah menguasai bahasa Arab, itu bahasanya luar biasa. Ada Abul Hasan An-Nadwi. Abul Hasan An-Nadwi orang India. Itu mendirikan pesantren di India namanya Darun Nadwah. Ada kita punya guru Syekh Fahmi Zamzam, itu alumni sana tuh. Sehingga di belakang namanya ada An-Nadwi. Dan ini beliau ini Rais Udaba'il Alami Islami, ketua sastrawan Islam sedunia. Padahal orang India, sastrawan Islam ya, maksudnya ya syair bahasa Arab ya, balaghahnya, ilmu bahasa. Itu beliau ketuanya, padahal orang India. Ada As-Saharanfuri, ada Al-Kandahlawi, itu nama-nama yang berbau India, rata-rata ulama hadis. Jadi di sana di India ada pesantren namanya Dioban ya. Itu khusus menghatamkan kitab hadis yang 9. Jadi selain kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, tambah lagi Muwatta Imam Malik, tambah lagi Musnad Imam Ahmad, itu dihatamkan. Ini ada karena ada santri kita di Bogor, itu nerusin ke situ, udah selesai. Yang selesai dari situ dapat gelar Maulana. Jadi kalau ada jamaah tabligh, ada di depannya gelar Maulana, berarti dia sudah hatam Kutubut Tis'ah, kitab hadis yang 9. Jadi rujukan dalam Islam. Nanti ini nama-nama yang lain insyaallah pertemuan akan datang. Ka'ab ibn Asad, Malik ibn Saib, Sa'id bin Amr. Nah, wallahu a'lam.
يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله